Sallallahu alaihi Muhammad. Siap sinau? Siap untuk berkah? Malam ini mudah-mudahan meskipun hanya 3-4 jam sampai jam 12 menurut panitia, tak jaluk nang Gusti Allah, tak suruh nang Gusti Allah iki kaya kowe sekolah S1 dan dadi sarjana kebengi. Nek sing luwih cerdas berarti kowe wis lulus S2. Engko bengi bali wis S2. Sing luwih cerdas dan atine apik sama Allah dipermudah ilmu masuk, maka Anda adalah dokter-dokter pulang dari sini. Langsung motormu tulisi dokter ndasku dhewe ngono ya. Ya. Rumangsamu sekolah iki kudu 5 tahun. Ya ini ya tetep sing sekolah dintekke nganti khatam. Nek aja niru aku sebab berarti mulane kowe iki aja niru aku, nek aku iki kuliah cukup petang sasi. Soalnya semester kedua wis ora iso mbayar. Mulane aku kuliah Fakultas Ekonomi UGM ming petang sasi. Kuwi pas ujian sing tak garap ming sak pelajaran. Aku menggarap ngerjakke ujian semester pertama bahasa Inggris. Begitu ana ekonomi perusahaan, akunting, apa-apa ora tak kerjake. 2 menit aku ndelok soalnya langsung ngadeg tak serahke nang pengawase. Lho kok sudah kok cepet banget. Ambok nganti modar aku iso jawab. Kula rasional, wis mesti ra isone kula niku wis tak bali mawon. Ora dadi sarjana ra patheken aku tak dodolan wae aku. Ini ceritane. Dadi aku iki biyen ora sekolah iki ora mergo cak ora sekolah ya. Mulane arep pinter aja sekolah. Aja ngono aku iki ora sekolah iki mergo ora iso. Blas ora iso ngaku iki sekolah SMA aku ya ming lulus rekayasa. Lulus demi keamanan. Dan rapat guru sama kepala sekolah tak rungokke dari balik gedek karena sekolahku gedek. Jadi guruku goniometri, itu ilmu ukur apa namanya? Nek stereometri ilmu ukur ruang, kalau ini goniometri ilmu ukur bukan ruang. Usul nang kepala sekolah, Pak, saya usulkan ini Ainun ini nilainya tidak memenuhi syarat untuk lulus, tapi saya mohon dengan sangat diluluskan saja. Loh kok aneh, kata si kepala sekolah namanya Pak Garso, ya enggak bisa, kalau enggak bisa ngerjakan soal ya enggak lulus. Pak, saya usul Pak, daripada kita repot setahun lagi, udah diluluskan saja daripada kita nanti susah perkara selama setahun. Dibantah terus, diayeli terus, karena satu ngeyel pol waktu itu, saya kira, itu sampai ya. Saya itu santun, arif, bijaksana, halus ya toh. Nah, waktu SMA aku tenanan lagi ngeyel tuh. Rambutku gondrong, dipotong karo guru srel. Tekan rumah tak potong sing kiwa srel. Jadi podo atau simetris lah. Terus siswa sekolah lo kok masih gondrong? Lo kan sudah dihukum kemarin. Sini. Nah, saya potong lagi sini. Gitu. Kan sudah divonis saya. Kenapa masih dituntut-tuntut lagi? Nah, pokoknya selama SMA aku ngaco terus mulane apike aku ora sekolah. Nek kowe iki apike sekolah mergo kowe iki wong apik, wong sing iso ngurmati guru ora kaya aku. Aku buku OSIS tak wek-wek ngarepe kepala sekolah. Kowe aja kaya aku. Jadi aku iki wa idza hasanah iki isine sederhana. Aja kaya aku ngono wae. Apik to kuwi? Ora apa-apa jen aku elek arep ngopo. Jen aku ning ngono kuwi. Ning aku tresno karo kowe. Nah, ya oke. Oke, kita pelan-pelan. Saya ingin dibagi dulu, nanti baru kita buka pembelajarannya atau sinau barengnya. Ini sinau bareng ya Bapak. Ya, nanti saya mohon Bapak menjadi semacam guru atau pengawas atau dewan juri. Anytime boleh merespon. Di tengah-tengah boleh motong semua Bapak ya. Ya, ibu juga Bapak semua aja. Nah sebelumnya saya ingin membagi, kemudian nanti kita berkenalan dengan Bapak, kemudian kita kenalan sama Kiai Kanjeng, dan lagunya malam hari ini kita lantunkan berdasarkan siapanya bukan lagu apanya. Jadi ada Mbak Nia Kurniawati dari mana Mbak Nia? Dari Mojokerto, gitu ya. Kalau Mbak Yuli Astuti dari Jombang, ini pasangan nggak bisa-bisa karena
Jombang Mojokerto Klambi abang kae sapa kan gitu. Jadi Jombang sama Mojokerto tidak bisa dipisahkan. Mbak Yuli dari Jombang, Mbak Nia dari Mojokerto, vokalisnya lagi Mas Islamianto dari Ndelanggu, Mas Imam Fatawi dari Blora. Berapa jauh dari sini? 62 kilo ya. 62 kilo ya. Kesel ya nek kowe biyen mlaku rene ya. Terus vokalis yang terbaru yang paling muda yang ketika Kiai Kanjeng tuntas ibunya datang dalam keadaan hamil dan mendoakan anak dalam kandungannya, mudah-mudahan besok-besok bisa membantu Kiai Kanjeng dan akhirnya Allah mengabulkan. Bayi yang dalam kandungan ibu itu namanya Doni Simanjuntak. Aduh, jadi dia ibunya dulu nonton Kiai Kanjeng terus berdoa dan Allah mengabulkan, dia sekarang jadi vokalis Kiai Kanjeng, Mas Doni. Kelemahannya cuma satu, tangannya terlanjur ditato. Tato itu bahasa apa? Bahasa apa? Kok Jawa? Tato sip. Ngono bangga dari wong Jawa. Wong bahasa Inggris ini ru Jawa ya. Ya toh, tato dadi tato. Ngono toh. Kita bagi, terus vokalis satu lagi masih ada enggak? Papat ya, Mas Doni ya. Dan nanti Kiai Kanjeng kita perkenalkan satu persatu supaya kita bagi silaturahmi. Sebelum Bapak akan mengenalkan siapa yang di panggung, jadi gini, tak bagi dulu 3 kelompok, kemudian kita buka, kemudian Bapak saya mohon ada yang memperkenalkan beliau yang hadir pada malam hari ini, terus beliau akan jadi dewan juri kita, terus kita sinau bareng beberapa tahap, beberapa semester. Pertama, ini semua dari desa sini atau dari luar? Sing Jobo. Mayoritas ya. Yang dari desa sini. Nah, lumayan. Jadi kowe iki dayoh ya iso njaluk keistimewaan, nek disuguhi alhamdulillah, disuguhi ora entuk nesu. Jadi yang kita utamakan adalah remaja-remaja masjid dan Karang Taruna dari desa penganten. Ini ya kita utamakan ya. Oke. Yang jauh dari gerobokan, angkat tangan. Probolinggo mana? Oh Jawa Timur, tutup ini wah. Ya Allah. Apa sih kok Uber ini? Kepedhi aku. Soalnya aku curiga kalau orang Jawa Timur pemana Madura ya. Nelayan Madura itu mendayung sampai tutup lautan perairan Malaysia, ditangkap baru. Enggak boleh kamu petani Indonesia nelayan Indonesia apalagi dari Madura kok masuk perairan Malaysia, bukan hak kamu. Loh saya enggak masuk perairan Malaysia. Dia jawab, saya tadi ikan mujair saya lari, saya kejar sampai ke sini, saya mau ambil ikannya bukan saya mau masuk ke sini. Madura kok disalahno ya. Madura iso ngkor Gusti Allah ngeyel. Oke cerita soal